Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Putri Novatriani dengan NIM 2215613072 dari program studi D3 Akuntansi kelas 2B nomor absen 14. Di video ini saya akan mereview kasus pelanggaran etika profesi yang terjadi di bidang akuntansi yang terjadi di salah satu perusahaan bernama PT Muzatek Jaya. Baik, sebelum mulai masuk ke kasus, alangkah baiknya kita tahu apa itu etika profesi terlebih dahulu. Etika profesi adalah suatu panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita bertindak dan berbicara diatur dalam etika profesi tersebut. Etika profesi juga berarti etika yang sudah disepakati bersama oleh anggota suatu profesi. Selanjutnya, ke kasus. PT Muzatek Jaya adalah perusahaan yang terletak di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menyediakan layanan jasa berupa manajemen gedung dan pengembangan properti. PT Muzatek Jaya melakukan pelanggaran SPAP pada tahun 2004. Pelanggaran tersebut berhubungan dengan pemeriksaan audit pada tahun buku 31 Desember 2004 untuk laporan keuangan PT Muzatek Jaya yang dijalankan oleh akuntan publik bernama Petrus Mitra Winata. Petrus Mitra Winata merupakan seorang auditor yang memberikan layanan kepada masyarakat umum yang berada di bidang audit terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya, yaitu PT Muzatek Jaya. Namun, pada suatu hari, Petrus melakukan kecurangan atas audit laporan keuangan PT Muzatek Jaya. Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum atas dasar permintaan kliennya, yaitu PT Muzatek Jaya. Dengan melakukan hal tersebut, Petrus Mitra Winata akan mendapatkan keuntungan berupa bayaran yang sesuai dari kliennya. Sedangkan PT Muzatek Jaya akan mendapatkan keuntungan atas kecurangan yang telah dilakukannya bersama Petrus. Tidak hanya itu, pelanggaran terhadap pembatasan penugasan audit umum atas laporan keuangan juga dilakukan oleh Petrus Mitra Winata. Dalam kasus ini, PT Muzatek Jaya telah melakukan pelanggaran etika bagi dunia bisnis. Pelanggaran dan tindakan manipulasi yang dilakukan ini membuat masyarakat dan pelaku bisnis lain berprasangka buruk terhadap nilai perusahaan tersebut. Hal ini juga pasti akan berpengaruh kepada nama baik PT Muzatek Jaya tersebut. Selanjutnya, dari kasus di atas, prinsip-prinsip dasar yang dilanggar yaitu terdapat pada subseksi 111 yaitu tentang integritas, subseksi 112 yaitu tentang objektivitas, subseksi 113 yaitu tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional, subseksi 115 yaitu tentang perilaku profesional. Baik, saya akan bahas mulai dari subseksi 111 yang memuat tentang integritas. Akuntan profesional harus bersikap jujur dalam hubungan profesional bisnis. Dalam hal ini, Petrus Mitra Winata tidak melakukan kejujuran dengan hanya mengaudit laporan dengan keinginan atau dengan kemauan kliennya, tidak secara menyeluruh. Selanjutnya, subseksi 112, yaitu tentang objektivitas. Akuntan tidak boleh membiarkan terjadinya antara benturan kepentingan. Di kasus ini dapat kita lihat terjadi benturan kepentingan antara Petrus Mitra Winata dengan kliennya, di mana Petrus menerima suap yang mengakibatkan dia melanggar kejujuran dan adanya benturan kepentingan yang dilakukannya. Selanjutnya, subseksi 113, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kehati-hatian profesional menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu subseksi 115 tentang perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi hukum dan etika yang berlaku. Dalam kasus ini, Petrus Mitra Winata melanggar hukum dengan menerima suap dan hanya melakukan audit yang diinginkan klien. Selanjutnya, seksi. Seksi yang dilanggar pada kasus ini yaitu diantaranya seksi 310 yang memuat tentang benturan kepentingan.
Menurut kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain. Di mana dalam kasus ini dapat dilihat dari Petrus yang mengaudit laporan keuangan sesuai keinginan kliennya dengan imbalan berupa suap. Selanjutnya yaitu seksi 330 tentang imbalan dan jenis remunerasi lain. Dalam kasus ini, sudah terlihat di mana Petrus menerima imbalan yang tidak berhubungan dengan pemberian jasa audit yang dilakukannya, melainkan Petrus menerima imbalan dari melakukan kecurangan yang melanggar peraturan nomor 2 tahun 2016 mengenai penetapan jasa audit laporan keuangan. Selanjutnya, seksi yang dilanggar yaitu seksi 340 tentang bujukan termasuk hadiah dan keramat tambahan. Pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus Winata yaitu bujukan termasuk hadiah dan keramat tambahan. Terjadi dengan Petrus yang menyetujui melakukan audit sesuai keinginan PT Muzatek Jaya dengan imbalan memperoleh bayaran atau suap. Selanjutnya, seksi 400. Penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Pelanggaran yang terjadi dapat dilihat dari hilangnya sikap mental secara objektivitas dan integritas, di mana independensi juga dapat diartikan sebagai kejujuran. Akuntan Petrus melanggar kejujuran dengan melakukan audit tidak sesuai, melainkan sesuai kemauan kliennya. Seksi yang dilanggar selanjutnya yaitu seksi nomor 420 yang memuat tentang hadiah dan keramat tambahan. Akuntan Petrus Winata melanggar seksi hadiah dan keramat tambahan dilihat dari penerimaan suap yang dilakukannya dengan tidak melakukan audit secara menyeluruh pada laporan kliennya yaitu PT Muzatek Jaya yang menyebabkan laporan keuangan PT Muzatek Jaya terlihat bersih. Sanksi. Setelah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Petrus Chandra Mitra Winata memperoleh sanksi, yaitu diantaranya, namun, dalam kasus ini bukan hanya Petrus Mitra Winata yang memperoleh sanksi. Perusahaan juga memperoleh sanksi yang diantaranya yaitu, sanksi yang diperoleh perusahaan yaitu, perusahaan akan menerima sanksi sosial berupa hilangnya kepercayaan pembeli dan para investor dalam menggunakan jasa perusahaan lagi. Alhasil, perusahaan pasti akan mengalami kerugian. Untuk KAP, sanksi yang diterima untuk KAP yang pertama, KAP akan kehilangan nama baik dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua yaitu dibukanya izin AP, akuntan publik DRS Petrus Mitra Winata dari KAP DRS Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun oleh Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Sedangkan untuk Petrus Mitra Winata sendiri memperoleh sanksi berupa selama izin KAP dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kerja, dan audit khusus serta yang bersangkutan dilarang menjadi pimpinan rekanan atau pimpinan cabang KAP. Dari kasus di atas, dapat saya tarik kesimpulan yaitu dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam etika profesi akuntan yang dilakukan oleh Petrus Mitra Winata, di mana seharusnya prinsip-prinsip tersebut dijadikan landasan dalam menjalankan standar teknis dan standar profesional jasa profesinya yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau yang sering disebut dengan IAI. Baik, itu tadi review kasus pelanggaran pada etika profesi yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan dan kekurangan pada materi saya, mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan pada kata-kata saya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya akhiri dengan Param Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.